ini terlahir sebagai laki-laki. Kita nggak pernah memilih dilahirkan sebagai perempuan atau laki-laki. Itu seks. Jadi seks itu bukan perbuatan itu, tapi seks di sini dimaknai sebagai kelamin. Yang kita kenal kelamin. Jadi seks itu ya vagina atau penis. Kalau gender itu adalah sebuah sifat yang dilekatkan pada seks. Jadi kalau misalnya seseorang punya vagina, otomatis gendernya dia itu akan feminin, dia itu akan lemah lembut, dia apa ya? Biasanya cewek itu kok, ya seperti itu lah, feminin, apa ya? Pengertian enggak ya? Selalu benar enggak ya? Jadi itulah pokoknya gender ketika laki-laki orang-orang yang punya penis, maka gendernya identik dengan kuat, berotot, misal rambutnya pendek, terus apa ya, sepatunya ya sepatu cowok dan itu ya. Jadi seks dan gender itu berbeda. Karena menurut saya sebenarnya menurut pribadi konotasinya itu berbeda antara kelainan dengan penyimpangan. Jadi kelainan seksual seseorang yang berbeda orientasi seksualnya dengan kebanyakan orang itu menurut Freud disebabkan oleh banyak faktor, terutama mengenai perkembangan, karena dia memotret lebih banyak pada psikologi perkembangan. Jadi kurang lebih saya akan jelaskan dulu. Anak di usia 1 hingga 12 tahun itu adalah masa yang sangat menentukan bagaimana kepribadian dia ketika dewasa. 1 sampai 12 tahun. Bahkan Freud secara detail itu menjelaskan bahwa dari 1 sampai 3 tahun hasrat seorang bayi itu ada di anal, ada di oral dan apa ya, saya nggak apa. Jadi bapaknya gini, ketika seorang anak, seorang bayi lahir, kesenangannya dia di mana? Di puting susu, ya. Itu yang dikatakan sebagai oral karena kebahagiaan dia ada di mulutnya ketika dia menyusu kepada ibunya. Ketika pada masa ini dia tidak mendapatkan kepuasan, pada masa itu masa menyusui dia tidak mendapatkan kepuasan, maka ini akan memberikan dampak ketika dia dewasa. Dia banyak, bahkan dia saking detailnya dia menjelaskan kalau ketika pada usia 1 tahun dia kekurangan ASI atau kekurangan orang kesukaannya atau sumber kesenangannya, dia itu kalau besar akan banyak bicara, akan cerewet dan sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman enggak itu sering bertengkar, misalnya seorang bapak yang sering menghajar ibunya, maka secara psikologis anak tersebut akan membenci kelamin bapaknya. Dan mungkin teman-teman pernah dengar. Atau ketika seorang ibu hamil lalu dia sangat menginginkan anak perempuan, dia sangat menginginkan anak perempuan, selalu membayangkan anaknya perempuan, dipupuk, dibilang iya anakku cantik misalnya gitu, padahal masih di dalam kandungan, maka itu akan mempengaruhi hormon anak tersebut, sehingga ketika dia sudah lahir bahkan berusia 3 tahun, 4 tahun, dia akan mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan padahal dia punya penis. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman terhadap tema format kali ini? Pesanku untuk teman-teman semua, kita sebagai mahasiswa harus bijaksana dalam melihat sebuah fenomena, terutama fenomena yang sedang sesuai dengan konteks saat ini, yaitu LGBT yang diperingati pada tanggal 1 Maret. Jadi kita tidak bisa menghakimi mereka hanya dari satu sisi, tapi kita juga perlu melihat dari
sisi yang lain, misalnya dari faktor-faktor yang membentuk mereka, lalu sebab pemikiran tersebut bisa lahir, lalu konteks budaya dan agama kita saat ini, faktor masyarakat, semua itu harus dipertimbangkan. Jadi dengan begitu kita tidak akan dengan mudah melakukan diskriminasi secara sadar maupun tidak sadar, kemudian melakukan bully, melakukan hal-hal yang sebenarnya merendahkan mereka. Karena ingat bahwa mereka juga adalah manusia sama seperti kita yang harus kita lindungi, harus kita sayangi pribadinya. Secara ringkas materinya sampean tadi apa? Secara ringkas, saya itu sebenarnya sedang menceritakan mengenai gambaran mengenai bagaimana pemikiran Freud melihat fenomena kelainan seksual atau biasa disebut LGBT. Gitu. Jadi lebih kepada bagaimana psikoanalisis melihat fenomena itu. Jadi tidak bagaimana itu benar atau tidak, bukan, tapi hanya memberikan penjelasan dari sudut pandang yang berbeda dengan kebanyakan pendapat yang bisa kita temui di media sosial saat ini. Harapan untuk agenda format kedepannya apa? Harapannya semoga tentu saja antusias teman-teman semakin meningkat, lalu bisa terus meningkatkan kualitas diskusi supaya ketika keluar dari ruangan tersebut anak-anak yang mengikuti diskusi itu bisa mempunyai sudut pandang baru, mempunyai sebuah wawasan baru. Karena tujuan dari diskusi itu adalah supaya kita bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan. Tujuan kita mendapatkan pengetahuan adalah supaya kita bisa menjadi bijaksana dalam menjalani kehidupan. Apa yang bisa Anda dapatkan dari format yang bertemakan LGBT tadi? Jadi pada dasarnya dari format yang saya ikuti hari ini terkait LGBT, yang dapat saya ambil, pertama, kita harus mengetahui bahwa ada perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Kalau jenis kelamin itu ya sudah kita bawa sejak bayi, tapi kalau namanya gender itu sifat. Terkadang jenis kelaminnya laki-laki, gendernya perempuan, dan sebaliknya. Namun yang kedua ini terkait dengan hak asasi orang-orang LGBT, di mana mereka ini mendapat perlakuan dari masyarakat secara gimana ya, karena pengaruh kultural, pengaruh dogma agama membuat orang-orang LGBT ini menjadi tersudutkan. Padahal yang namanya gender itu sudah sifat yang dibawanya sejak lahir. Mungkin ada faktor eksternal, internal yang mempengaruhi dia untuk LGBT. Begitu. Nah, saya kira terkait hal ini tentunya kita harus menggarisbawahi bahwa LGBT secara baik secara budaya maupun agama pasti ditolak di mana-mana. Nah, namun kita harus memperhatikan nasib-nasib dan hak mereka, bahwa mereka juga merupakan manusia sebagaimana kita. Itu yang harus kita perhatikan. Toh itu hak-haknya mereka sendiri, suka sama sejenis, orang sejenis, atau berganti kelamin, transgender dan sebagainya. Dari sini mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Harapan untuk agenda format ke depan apa, Mas? Harapan saya di format ke depan semoga lebih baik ya dari format yang hari ini, karena kalau hari ini kita lebih mengutamakan diskusi dan dialektika yang sangat membosankan, yang membuat mungkin sebagian anak-anak merasa bosan. Harapan saya ke depan format dibuat agar lebih semenarik mungkin, agar anak-anak ikut menikmati acara format di minggu depan. Sekian, terima kasih.